Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Dan tentunya di kalian di podcast Nongol, Nongkrong Online, kita kembali nih bersama narasumber yang tak kalah keren dengan episode-episode sebelumnya. Ya, jadi beberapa waktu lalu Seekers, for your information, salah satu dosen ilmu hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia baru saja dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum untuk UAI. Dan kita langsung saja bersama dengan Profesor Dr. Suparji Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo Prof, apa kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas. Alhamdulillah sehat. Ya Prof, tentunya saya mengucapkan selamat nih atas dilantiknya sebagai guru besar ilmu hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Prof, guru besar ini kan merupakan salah satu title yang luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari, pengalaman yang sudah dilalui oleh Prof Parji. Mungkin Prof Parji bisa cerita sedikit nih kepada Seekers, awalnya kok bisa masuk ke ilmu hukum sampai sekarang menjadi seorang guru besar. Silakan Prof. Ya, pertama tiada kalimat lain yang saya ungkapkan, suatu amanah, anugerah, gelar tertinggi dalam dunia akademis, yaitu profesor atau guru besar. Selain rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan, ya, rahmatnya, taufik, hidayah, sehingga yang dicita-citakan oleh seorang akademisi pada umumnya itu bisa terwujud. Rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah, dan sekaligus juga kita juga bersyukur atas nikmat tersebut dan mengaturkan terima kasih kepada kedua orang tua saya almarhum yang memberikan satu bekal arti sebuah kemandirian. Karena kalau melihat dari latar belakang kehidupan saya, rasa-rasanya mustahil, ya, memperoleh gelar ini. Saya dari anak yang terakhir 8 bersaudara, yang bapak saya itu adalah pengayuh becak, si ibu saya adalah penjual tempe yang tidak tahu menahu tentang dunia pendidikan karena disibukkan oleh urusan bagaimana memberikan dan mencari makan untuk anak-anak. Pada sisi itulah kemudian membangkitkan sebuah rasa kemandirian. Maka tentunya mengaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya. Demikian pula kepada keluarga-keluarga terdekat saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, yang mana selama proses berumah tangga ini kita dipisahkan oleh jarak, ya, karena saya di Jakarta, istri saya sebagai pegawai negeri sipil di Klaten, itu kemudian harus berjalan sampai sekarang begini, dan alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan, di mana anak-anak tumbuh, ya, mandiri, kemudian bisa sekolah, belajar, dan saya juga berhasil meraih cita-cita ini. Ini adalah sebuah anugerah, dan tentunya haturkan terima kasih kepada istri, kepada anak-anak saya, dan kepada seluruh keluarga besar saya. Proses yang saya lalui ini adalah suatu hal yang sesungguhnya memang, ya, betul-betul karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang tidak terhingga. Karena saya merasa tidak pantas, merasa tidak memiliki legitimasi moral, mengingat latar belakang kehidupan saya, mengingat kemampuan saya, mengingat pergaulan saya dan sebagainya. Maka ini adalah suatu hal yang betul-betul karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya menjalani dari proses pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, tanpa sebuah prestasi yang menonjol. Demikian pula di bangku S1, bangku S2 maupun S3, tidak ada prestasi yang menonjol. Sampai kemudian meraih proses sebagai dosen yang diangkat pada tahun 2007 sebagai dosen tetap. Kemudian tahun 2008 saya memperoleh gelar doktor dan diajukan sebagai dosen untuk NIDN dan kepangkatan. Tahun 2008
atau 2009 memperoleh gelar kepangkatan lektor. Kemudian di tahun 2014 bulan Januari itu saya diberikan kepangkatan akademis lektor kepala, yang kemudian pada 1 April kemarin terhitung 2002 diberikan gelar akademis guru besar. Proses meraih guru besar itu ada syarat yang harus dipenuhi dalam konteks pengumpulan nilai dan syarat-syarat khusus, menulis di jurnal internasional, mengajar, meneliti, mengabdi, dan itu semuanya akan direview oleh yang memiliki kompetensi sebagai reviewer sampai kemudian diputuskan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi untuk disetujui sebagai dosen yang memperoleh gelar profesor atau guru besar, dan kemarin diserahkan oleh lembaga layanan dikti kepada saya, dan alhamdulillah sekali lagi semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Prof ya. Nah, Prof, jujur saya sangat inspirasi sekali, Prof. Terharu sekali karena perjuangan Prof yang sangat panjang, mulai dari Prof terpisah dengan keluarga, harus terpisah jarak, Prof juga memulai sebagai dari dosen, kemudian juga mendapatkan gelar sebagai lektor, sampai akhirnya kemarin Prof dikukuhkan sebagai guru besar. Itu merupakan cerita yang sangat panjang, Prof. Pasti banyak sekali Prof yang lewati, baik itu suka maupun duka, Prof ya. Banyak sekali, Prof ya. Prof, saya di sini mengambil satu kalimat Prof di mana bahwa guru besar ini merupakan titel tinggi di bidang ilmu akademisi. Itu Prof ya. Prof, ada nggak sih Prof yang pengen Prof dorong nih? Prof pengen genjot terkait hukum di Indonesia, baik itu implementasinya ataupun pendidikannya, Prof. Ada nggak sih Prof yang pengen Prof genjot? Iya, tentunya salah satu beban berat sebagai seorang profesor dan guru besar itu adalah amanah yang diembannya seorang guru yang besar. Besarnya terletak di mana sebetulnya kan itu. Ada pemikiran kecil. Pemikiran kecil itu adalah pemikiran yang hanya bicara tentang orang. Pemikiran sedang itu adalah pemikiran yang bicara tentang sebuah peristiwa. Pemikiran besar adalah pemikiran yang berbicara tentang sebuah ide-ide besar. Gitu. Oleh karenanya, sesuai dengan kapasitas tersebut, salah satu ide besar yang coba saya dorong adalah bagaimana terwujudnya social justice atau keadilan sosial yang pada dasarnya adalah keadilan Pancasila. Karena inti dari hukum adalah suatu keadilan. Ketika di masyarakat sudah tercipta keadilan, di masyarakat sudah tercipta sebuah porsi yang benar, maka akan tidak ada lagi yang namanya kemudian persidangan. Tidak ada lagi namanya misalnya gugat-menggugat dan sebagainya. Jadi bagaimana ada sebuah mekanisme mendorong social justice, keadilan sosial sebagai inti dari keadilan Pancasila itu. Karena negeri ini dibentuk adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Salah satu kesejahteraan adalah ketika terjadi sebuah keadilan. Dan keadilan seperti apa? Keadilan sosial, keadilan masyarakat. Maka itulah sebetulnya yang ingin coba saya dorong. Bagaimana parameternya keadilan sosial itu? Tentunya banyak hal. Paling tidak misalnya bahwa tidak ada lagi anak yang putus sekolah, tidak ada lagi anak yang keluarga yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, tidak ada lagi misalnya orang yang tidak punya pekerjaan, tidak ada lagi orang yang minta-minta. Ketika itu terjadi sebuah keadilan sosial. Jadi ini adalah sebuah ide besar atau sebuah gagasan yang sebetulnya sudah sering digaungkan. Tetapi bagaimana mentransformasikannya, bagaimana kemudian merealisasikan. Misalnya sekarang kita sedang menyiapkan kebangkitan nasional di 20 Mei. Bagaimana di momentum kebangkitan nasional itu kita jadikan sebuah peristiwa untuk menyadarkan kita harus bangkit. Bangkit dari mana? Yang paling mendasar, kebangkitan yang harus kita tumbuhkan saat ini adalah mengatasi ketidakadilan. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat disparitas, kesenjangan sosial di masyarakat itu sangat tinggi sekali, sangat lebar sekali. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka bagaimana ada sebuah kerangka, ada sebuah desain yang betul-betul mendorong itu tidak terjadi. Bagaimana kita bayangkan petani-petani bekerja satu harian, kehujanan, kepanasan, paling dapat 70.000 satu hari. Tetapi bagaimana kita lihat gaji-gaji pejabat, gaji-gaji direksi dan sebagainya
puluhan, ratusan, bahkan juta. Kesenjangan kan sangat lebar sekali. Meskipun tidak menuntut keadilan itu adalah sama rata, tetapi adalah proporsionalitas. Mereka akan menjadi tumbuh. Masyarakat itu akan terpenuhi ketika memang instrumen-instrumen kebijakan pertanian itu mendukung di situ, sehingga kemudian mereka dihargai. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana mendorong social justice, dan penting juga bahwa di masyarakat kita masih banyak yang putus sekolah, masih banyak yang tidak kuliah. Saya kembali kepada masa lalu saya. Waktu kecil saya tidak terbayang menjadi seorang profesor atau seorang guru besar, karena pada waktu itu saya sekolah SD, saya ya ala kadarnya saja, tiap hari hanya ngangon kambing sambil baca buku dan sebagainya, yang kemudian itu saya lakukan bahkan sampai SMA untuk menutupi kelemahan kemampuan saya karena tidak bisa memiliki IQ yang cerdas, karena memang mungkin asupan makanan, asupan gizinya yang tidak memadai. Atau pada selanjutnya ketika kuliah pun saya dalam kesempatan ini pun juga ingin meminta maaf pada kedua orang tua saya pada waktu itu, karena telah mempersulit diri. Dalam arti apa? Karena saya tidak boleh kuliah, karena saya tidak mau atau saya dilarang untuk kuliah, tetapi saya memaksakan diri untuk kuliah, dan akhirnya saya harus berjualan roti dan sebagainya. Hal-hal seperti ini itu harus tidak boleh terjadi lagi. Dalam arti negara harus hadir menciptakan keadilan sosial itu. Negara harus menyelami bagaimana kondisi masyarakat, mengapa mereka tidak sekolah, mengapa mereka tidak bekerja dan sebagainya. Disitulah sebetulnya keadilan sosial menjadi sebuah tantangan dalam konteks kebangkitan nasional. Bentuk turunannya adalah adanya sebuah kepedulian yang otentik daripada penyelenggara negara untuk menyelami hati masyarakat, supaya mereka kemudian tumbuh, bangkit, tercipta sebuah keadilan dari itu. Sepakat, Prof. Tadi Prof sebutkan bahwa grand design social justice ini merupakan implementasi juga dari sila kita yang kelima, Prof. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prof, saya sangat sepakat bahwa negara harus hadir bagi seluruh rakyatnya. Dan memang kesenjangan ini sangat terlihat, Prof. Tidak hanya di media saja. Di kehidupan nyata kita itu bisa melihat, Prof. Di jalan-jalan itu terlihat dengan sangat jelas kesenjangan antara satu dengan yang lainnya, Prof. Dengan keadilan sosial justice ini tentu diharapkan, Prof, bisa membawakan sebuah perubahan dan harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prof, sejalan dengan itu aku ingin bertanya nih, Prof. Momentum kebangkitan nasional ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah, Prof, namanya RJ, Restoratif Justice. Mungkin Prof bisa menceritakan sedikit, Prof. Apakah RJ ini bisa diimplementasikan dengan baik di seluruh Indonesia, atau adakah tantangannya untuk mengimplementasikan konsep tersebut? Konsep RJ adalah konsep penegakan hukum, di mana terjadi sebuah pergeseran keadilan. Ketika pada waktu keadilan adalah bersifat distributif, berupa keadilan pembalasan, yang kemudian manifestasinya adalah penghukuman, telah bergeser menjadi keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan, di mana keadilan memulihkan itu tidak identik dengan penghukuman, tetapi adalah bagaimana korban hak-haknya itu kembali mendapatkannya, rasa sakit hatinya, rasa sakit fisiknya, rasa dendamnya itu kemudian bisa terpenuhi dengan konsep restoratif justice tadi itu. Sekarang sudah menjadi sebuah kebijakan kepolisian, kebijakan kejaksaan dan sebagainya. Itu adalah sebuah kebijakan yang kita apresiasi. Pada satu sisi adalah jawaban terhadap pergeseran keadilan, pada sisi yang lain juga jawaban atas banyaknya perkara, banyaknya masalah hukum. Yang ketiga adalah semakin juga menumpuknya orang-orang di lembaga pemasyarakatan, di mana sudah over capacity dan sebagainya. Kalau ini tidak ada sebuah kebijakan yang tegas, maka kemudian itu akan semakin menjadi beban negara. Pada sisi yang lain kan itu beban negara, karena apa? Bagaimana dia harus dikasih makan, harus kasih minum dan sebagainya. Jadi restoratif justice adalah bagian dari jawaban untuk itu. Tinggal bagaimana sekarang implementasinya. Nah, disinilah sebetulnya dalam konteks social justice tadi itu negara perlu hadir dalam hal misalnya merestur bagaimana masyarakat yang mengalami kerugian misalnya
kesempatan, mengalami kerugian dalam konteks peluang yang tidak bisa diambil alih oleh masyarakat. Sebetulnya kalau mau secara sederhana bagaimana mendistribusi kesempatan bekerja, bagaimana mendistribusi kesempatan berusaha, bagaimana mendistribusi kesempatan misalnya dalam hal membangun sebuah usaha-usaha melalui perbankan dan sebagainya. Jadi menurut saya memang salah satu upaya membentukkan social justice adalah dengan melakukan restoratif justice, meskipun itu hanya sebuah analogi saja tanpa kemudian melihat pada konteks restoratif justice yang sebenarnya. Kalau restoratif justice yang sebenarnya adalah pada konteks penegakan hukum, tetapi kalau dalam hal social justice tadi itu adalah ada upaya-upaya preventif yang harus kemudian dikedepankan. Nah, pada sisi yang lain adalah kita bicara tentang restoratif, social justice sebagainya, maka perlu didorong bagaimana menggunakan analisa ekonomi dan penegakan hukum, economic analysis of law, dalam arti bagaimana ketika melakukan langkah-langkah hukum itu dianalisa secara ekonomi. Misalnya apa? Menangani sebuah perkara penipuan 50 juta misalnya. Apakah itu harus disidangkan? Mulai ada penyidikan, pra penuntutan di kejaksaan, persidangan di kejaksaan, biayanya sudah berapa? Pasti. Nah, itu mestinya itu menjadi pertimbangan. Jadi tidak semua laporan itu diterima, tetapi kemudian harus dianalisa. Memang pidana tidak selalu kemudian melihat jumlahnya, tetapi perlu juga dilakukan sebuah analisa bagaimana secara ekonomis, meskipun juga pertimbangan untuk membuat efek jera dan sekaligus mengedukasi pada pelaku-pelaku kejahatan itu juga penting dilakukan. Tapi dalam konteks beban negara yang berat seperti ini dalam hal penegakan hukum, maka menjadi penting ya konsep pendekatan ekonomi untuk mengurangi beban-beban tadi itu ya. Sepakat Prof dengan hal itu Prof. Mengingat saat ini juga saya baru baca Prof datanya bahwa memang Indonesia ini merupakan salah satu yang dia itu overload capacity untuk isi dari lapasnya. Dan memang harus ada preventif Prof. Baik itu dari segi edukasi, sosialisasi ataupun langkah tegas dari pemerintah mengenai apa yang akan mereka lakukan terhadap para yang terdapat kasus ini Prof. Sepakat dengan itu Prof. Ada juga analisa, harus ada pemetaan juga, mapping, dan pada akhirnya nanti dikerucutkan Prof. Seperti apa kasus-kasus yang bisa diselesaikan dan apa kasus-kasus yang dipetakan yang mungkin bisa dilimpahkan terhadap lembaga-lembaga lainnya. Nah Prof, masih membahas seputaran tadi tentang Hari Kebangkitan Nasional. Menurut Prof, legal standing kita, posisi hukum kita, baik itu implementasinya atau kebijakan itu sudah dalam posisi yang oke, atau ada yang harus ditingkatkan kembali? Silakan. Ya, melihat hukum sebagai sebuah sistem, itu kan ada 3, substance, structure, dan kemudian legal culture. Yang cukup mendasar adalah pada konteks structure hukum dalam arti aparatur hukum, dan kemudian legal culture-nya atau budaya hukum. Pada 2 hal tadi itu ada hal yang harus diperbaiki secara mendasar. Misalnya dalam konteks aparat hukum, bagaimana pendekatan restoratif itu menjadi mindset utama gitu ya. Jadi tidak pada posisi terlalu mudah menjarakan orang gitu ya. Tetapi betul-betul selektif dan harus mencari jalan yang kemudian betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Mencari jalan penegak hukum itu mestinya seperti air ya, dia bagaimana mengalir tanpa frustasi, tanpa riak-riak, yang kemudian tanpa rasa sakit hati, tetapi kemudian sampai pada sebuah tujuan. Demikian pula penegak hukum itu meskipun serumit apapun harus mencari jalan keluar sampai kemudian penyelesaian itu betul-betul bisa kompromis, tidak perlu kemudian menimbulkan dendam, tidak perlu menimbulkan amarah dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua juga penting dalam hal budaya hukum, di mana budaya hukum itu kan sangat dipengaruhi oleh perilaku dari masyarakat. Budaya hukum yang pertama tentunya adalah terkait bagaimana ketika orang melakukan langkah-langkah hukum, kerjasama itu hati-hati. Gitu. Misalnya kasus, kemarin kan rame-rame investasi bodong dan sebagainya, pinjol kan, binomo dan sebagainya. Itu kan sebuah peristiwa berangkat dari tidak adanya kesadaran hukum yang baik kan gitu. Seharusnya kalau memiliki kesadaran hukum yang baik, dia mengerti tentang mekanisme investasi,
dia bisa menilai itu. Dan kemudian yang kedua juga berkaitan dengan misalnya stakeholder yang memiliki peran. Nah, itu juga harus sadar gitu loh. Jangan sampai menggunakan instrumen ya IT sebagai sarana penipuan dan penjudian dan sebagainya. Jadi ini adalah hal yang perlu juga diperbaiki. Kemudian pada sisi budaya juga penting juga untuk menyelesaikan masalah itu, misalnya non hukum, misalnya melalui mediasi, ya, supaya kemudian tidak sedikit melaporkan, tidak sedikit mencemarkan nama baik, ujaran kebencian dan sebagainya. Ini sangat penting supaya memang tidak menimbulkan kegaduhan dan sebagainya. Jadi ada budaya hukum yang saya kira sangat penting untuk dilakukan. Jangan sampai terjadi ultralu hukum yang berlebihan, sedikit dilaporkan. Saya kira itu adalah bukan satu budaya yang produktif dalam konteks menciptakan sebuah keadilan. Karena itu akan menimbulkan dendam, menimbulkan balasan dan sebagainya. Jadi dalam hal itu penting juga harus dilakukan sebuah evaluasi secara kontinu tentang misalnya kinerja aparat penegak hukum, budaya hukum di masyarakat harus memiliki parameter yang jelas, tingkat keberhasilan dalam hal pembangunan hukum maupun penegakan hukum. Prof, saya tertarik dengan perilaku masyarakat di poin kedua tadi. Karena perilaku masyarakat Indonesia nih Prof, kalau saya lihat itu kalau di media sosial itu doainnya komentar Prof. Netizen ini galak-galak banget. Apalagi kalau ada masalah-masalah seperti contoh tadi Prof, pinjol, kemudian juga ada penipuan, mereka tuh galak-galak Prof. Baik itu di media sosial, baik itu medsosnya A, B, C ataupun di situs-situs berita Prof. Mereka aktif dalam menyuarakan. Nah Prof, ada nggak sih Prof yang netizen itu harus perhatikan dari mereka menyuarakan kebebasan berpendapatnya ini di media sosial ataupun di platform-platform lainnya? Baik, jadi yang pertama mereka harus menyadari bahwa pemanfaatan media sosial itu adalah ruang publik kan itu. Oleh karenanya mestinya yang diakselerasi adalah kepentingan publik, bukan kepentingan privat atau kepentingan pribadi, sekedar eksis, sekedar kemudian bercerita tentang kesehariannya, apalagi kemudian bermuatan provokasi, bermuatan informasi yang tidak jelas. Jadi harus melihat dan kemudian menimbulkan sebuah kesadaran bahwa media sosial adalah ruang publik kan itu. Kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah bagaimana ada sebuah pemikiran ketika menuangkan sesuatu, ungkapan, pernyataan sebagainya di media sosial itu adalah berpikir ini produktif, inspiratif atau tidak, atau justru akan menimbulkan masalah hukum. Kemudian yang ketiga juga harus punya sebuah kesadaran tentang bagaimana ada patroli cyber yang itu bisa kemudian melakukan investigasi, melakukan kemudian penyelidikan dan sebagainya tentang muatan-muatan yang ada di dalam media sosial tadi itu. Dengan beberapa rambu-rambu tadi itu, maka netizen yang ada di media sosial itu akan diapresiasi publik, akan mendapatkan nilai positif oleh publik dan akan memberikan inspirasi publik gitu loh. Jadi kalau apa yang disampaikan itu provokatif, kemudian yang disampaikan itu adalah misalnya fitnah, yang disampaikan itu adalah urusan-urusan pribadi yang ada kaitannya dengan publik, maka itu akan menjadi kontraproduktif. Jadi kembali lagi, satu sisi adalah kesadaran para pengguna itu, pada sisi yang lain juga ketegasan dari stakeholder yang terkait, misalnya Kominfo, misalnya aparat hukum, polisi, dan sebagainya, agar hati-hati di dalam kemudian mengawasi para netizen tadi itu, supaya mereka tidak jadi masalah. Demikian pula juga otoritas keuangan, misalnya OJK, Bapepti, supaya mereka hati-hati ketika ada mekanisme pinjaman online, itu dilakukan pengawasan. Betul. Karena selama ini yang terjadi adalah ribut, rame ketika sudah terjadi peristiwa itu. Sebelumnya kenapa nggak bisa dideteksi, kenapa nggak diidentifikasi? Maka kehadiran mereka itu mestinya secara preventif supaya tidak menimbulkan kerugian masyarakat. Ya. Oke Prof, itu statement yang luar biasa Prof. Pentingnya untuk melakukan stakeholder relation Prof ya. Approach sana sini, baik itu pihak untuk penegak hukumnya, baik
itu dari segi OJK dan lain-lain, agar masyarakat ini bisa teredukasi, Prof ya. Saya sepakat juga dengan Prof tadi. Kesimpulannya adalah think before act, berpikir sebelum bertindak ya Prof ya. Jadi agar mereka nggak typing dulu nih, ngetik dulu sosmed, mereka berpikir dulu Prof ya. Karena itu justru berbahaya dan bisa menjerumuskan mereka, bisa juga terjerat pasal-pasal ya Prof ya. Kalau ada isu-isu lainnya, isu SARA ataupun isu-isu yang bersifat merugikan orang lainnya Prof. Nah Prof, terakhir nih, aku mau minta closing statement dari Prof Parji untuk Seekers yang menonton podcast kita. Kira-kira ada nggak yang ingin Prof Parji sampaikan kepada Seekers? Silakan. Ya, pertama terjadi satu pergeseran pepatah ya. Kalau dulu mulutmu adalah harimau, sekarang jempolmu adalah harimau. Karena melalui jempol-jempol inilah diketik di media sosial atau di handphone dan sebagainya, yang kemudian bisa menerkam ya ketika membuat kata-kata, narasi, kalimat yang misalnya menyinggung orang lain, mencemarkan nama baik atau bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu harus hati-hati bermedia sosial. Kemudian yang kedua, saya kira bagaimana melalui kebangkitan nasional itu kita membangun sebuah kebangkitan dalam hal menciptakan sebuah social justice, keadilan. Teman-teman para Seekers yang bermedia sosial, gunakan media sosial itu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, secara pribadi, bahwa seorang guru besar itu yang baik adalah melahirkan guru besar berikutnya, melahirkan anak didik yang menjadi pendidik semuanya. Sehingga berangkat dari situ, maka berharap betul teman-teman para Seekers bahwa saya memiliki banyak keterbatasan, saya memiliki banyak ketidakpantasan, saya masih memiliki banyak kekurangan, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan mengharap restu keluarga, orang tua, istri, akhirnya Allah meridhoi dan mencapai gelar profesor itu. Berangkat dari apa yang terjadi itu, teman-teman semuanya mudah-mudahan memiliki motivasi, memiliki inspirasi untuk bisa merealisasikan, meraih yang tertinggi di kalangan profesinya masing-masing. Kalau memang berada dalam lingkungan pendidikan, raihlah semangat nilai pendidikan itu. Betul-betul kita sama-sama mencintai negeri ini, kita sama-sama mencintai Indonesia, kita mendorong Indonesia bangkit. Bangkit apa? Bangkit untuk ceritakannya keadilan sosial. Para netizen, para Seekers diharapkan betul berkontribusi terciptanya social justice di negeri kita ini, keadilan sosial, keadilan Pancasila yang menjadi inti dari bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Luar biasa Prof Parji, terima kasih banyak closing statementnya bahwa memang kita harus satu, Indonesia itu satu, keadilan untuk semuanya, dan paling penting adalah memikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Prof Parji, sekali lagi terima kasih banyak dan selamat sekali lagi atas dilantiknya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Al-Azhar Indonesia. Harapannya tentunya Prof dari saya dan dari seluruh masyarakat Indonesia agar Prof bisa melahirkan berbagai penerus untuk Guru Besar Ilmu Hukum, dan pastinya semoga Prof bisa memberikan gebrakan dan inovasi di ilmu hukum agar ilmu hukum Indonesia ini semakin maju di kancah nasional, regional, hingga internasional. Mohon doanya, mohon restunya, jangan seperti pohon pisang. Sekali berbuah tumbang, tidak melahirkan buah-buah lagi. Jangan sekali jadi guru besar kemudian tiarap dan tidak ada ide-ide besar, tapi harus betul-betul seperti bagaimana sikap-sikap yang produktif yang kemudian bisa melahirkan generasi-generasi baru lagi gitu. Luar biasa Prof Parji, terima kasih sekali lagi untuk konsentrasinya. Semoga Prof sehat selalu. Dan tentunya untuk Seekers, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia, dan pastikan juga untuk follow nih sosmed dari Universitas Al-Azhar Indonesia untuk mendapatkan info-info terupdate seputar Al-Azhar dan juga konten-konten nongol lainnya. Oke, see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof.